Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem, kami dari kelompok 2 dengan anggota Hafidz Al-Aziz, nomor induk mahasiswa 1710531030, Intan Hafizatul Hasanah 1710531036, dan Rizky Afrianda, nomor induk mahasiswa 1710532032, akan menyampaikan materi terkait Data and Process Modeling. Pada materi kali ini, terdapat 6 topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai Overview of Data and Process Modeling Tools. Yang kedua mengenai Data Flow Diagrams. Yang ketiga mengenai Creating a Set of Data Flow Diagrams. Yang keempat mengenai Data Dictionary. Yang kelima tentang Process Description Tools. Dan yang terakhir mengenai Logical versus Physical Models. Pertama-tama, kami akan menjelaskan mengenai gambaran umum dari pemodelan data dan proses. Analisis sistem menggunakan banyak teknik grafis untuk mendeskripsikan sistem informasi. Suatu metode yang paling populer adalah dengan menggambarkan satu set diagram alir data, atau yang kita kenal dengan Data Flow Diagram atau DFD. Diagram arus data menggunakan berbagai simbol untuk menunjukkan bagaimana sistem memproses sebuah input menjadi output berupa informasi yang berguna. Baik, selanjutnya yaitu Data Flow Diagram atau DFD. DFD itu yang disebut juga dengan diagram aliran data, menunjukkan bagaimana data bergerak melalui sistem informasi, tetapi tidak menunjukkan logika program atau langkah-langkah pemrosesan. Salah satu DFD memberikan model logis yang menunjukkan apa sistem, bagaimana itu melakukannya. Perbedaan itu penting karena berfokus pada implementasi. Selanjutnya yaitu simbol DFD atau simbol diagram arus data. DFD menggunakan 4 simbol dasar yang merepresentasikan proses, aliran data, penyimpanan data, dan entitas. Ada beberapa versi simbol DFD yang berbeda, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Baik, yang pertama yaitu simbol proses. Sebuah proses menerima masukan data dan menghasilkan keluaran yang memiliki isi, bentuk, atau keduanya yang berbeda. Misalnya, proses menghitung gaji menggunakan 2 input atau tingkat gaji dan jam kerja untuk menghasilkan satu output, yaitu gaji total. Simbol untuk suatu proses adalah persegi panjang dengan sudut membulat. Nama proses muncul di dalam persegi panjang. Nama proses mengidentifikasi fungsi tertentu dan terdiri dari kata kerja dan kata sifat jika perlu, diikuti oleh kata benda tunggal. Contoh dari nama proses adalah apply rent payment, hitung komisi, verifikasi order, dan isi order. Dalam DFD atau diagram arus data, simbol proses dapat disebut sebagai kotak hitam karena input, keluaran, dan fungsi umum dari proses tersebut diketahui, tetapi detail yang mendasari dan logika prosesnya disembunyikan. Dengan menunjukkan proses sebagai kotak hitam, seorang analis dapat membuat DFD yang menunjukkan bagaimana sistem berfungsi, tetapi menghindari detail yang tidak perlu dan kekacauan. Ketika analis ingin menunjukkan tingkat detail tambahan, dia bisa memperbesar simbol proses dan membuat DFD atau diagram arus data yang lebih mendalam, yang menunjukkan proses itu cara kerja internal yang mungkin mengungkap lebih banyak proses dan aliran data. Selanjutnya itu simbol aliran data. Aliran data adalah jalur untuk memindahkan satu bagian data dari sistem informasi ke bagian lain. Aliran data di DFD mewakili satu atau lebih item data. Misalnya, aliran data bisa terdiri dari satu item data seperti nomor ID siswa, atau bisa juga termasuk sekumpulan data seperti daftar kelas dengan nomor ID siswa, nama, dan tanggal pendaftaran untuk kelas tertentu. Meskipun DFD tidak menunjukkan isi rinci dari aliran data,
Informasi itu dimasukkan dalam kamus data yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Untuk aliran data, untuk aliran data adalah garis dengan panah tunggal atau ganda. Nama aliran data muncul di atas, di bawah, atau di samping garis. Nama aliran data terdiri dari kata benda, tunggal, dan kata sifat jika diperlukan. Contoh nama aliran data adalah deposit, pembayaran invoice, tingkat siswa, dan lain-lain. Pengecualian untuk aturan nama tunggal adalah nama aliran data seperti grabbing parameter, di mana nama tunggal dapat menyesatkan kita untuk berpikir ada satu parameter atau satu item data. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan oleh rekan saya tadi masih dalam topik data flow diagram. Dalam topik ini, kita juga mengenal istilah data storage atau penyimpanan data. Penyimpanan data digunakan dalam DFD untuk merepresentasikan penyimpanan yang ada dalam sebuah sistem. Karena satu atau lebih proses perlu menggunakan data di lain waktu atau di waktu yang akan datang. Misalnya, seorang dosen perlu menyimpan nilai siswa pada saat ujian atau pada saat kuis, agar dosen tersebut dapat menentukan atau merekap nilai mahasiswa dalam menciptakan nilai akhir mahasiswa. Data storage atau penyimpanan data harus terhubung ke satu proses dengan satu aliran data. Sebuah data storage atau penyimpanan data minimal harus memiliki satu aliran data masuk dan menghasilkan satu aliran data keluar, di mana masing-masing aliran data tersebut harus terhubung pada sebuah proses. Sekarang mari kita lihat pada contoh yang ada pada slide. Kita lihat pada contoh yang ketiga mengenai pasien. Penyimpanan yang digunakan pada kasus ini adalah pasien, di mana pasien tersebut sebelumnya telah melakukan pendaftaran. Setelah pendaftaran, dilaksanakanlah pengisian formulir pasien. Inilah yang menjadi aliran data masuk bagi data storage pasien. Kemudian, setelah formulir diisi dan disimpan, data tersebut disimpan, kemudian adalah arus atau aliran data keluar, di mana kemudian akan dilaksanakan proses pendiagnosaan pasien. Setelah pasien didiagnosa, kemudian dapatlah ditentukan proses penanganan apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut. Barulah nanti arus data yang akan terjadi berupa treatment atau penanganan yang akan diberikan kepada pasien. Selanjutnya, masih dalam pembahasan data flow diagram. Dalam menggambarkan sebuah data flow diagram, terdapat beberapa simbol yang bisa berhubungan secara langsung, dan juga terdapat beberapa simbol yang tidak dapat berhubungan secara langsung. Sekarang kita mulai dari simbol yang pertama, yaitu simbol yang menggambarkan proses. Untuk simbol ini, dapat saling berhubungan juga dengan simbol proses. Sebagai contoh, dalam kasus rumah sakit, seorang pasien dapat melakukan pendaftaran, sekaligus dapat melakukan proses pengambilan nomor antrian. Yang kedua, simbol proses juga dapat berhubungan secara langsung dengan pihak eksternal. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang melakukan proses produksi dapat berhubungan secara langsung dengan pihak eksternal, contohnya adalah supplier. Untuk yang ketiga, simbol proses juga dapat berhubungan secara langsung dengan penyimpanan atau data storage. Seperti contoh yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwa proses administrasi pasien dapat berhubungan secara langsung dengan penyimpanan data terkait pasien tersebut. Sekarang kita pindah kepada simbol-simbol apa saja yang tidak dapat berhubungan secara langsung. Pertama adalah pihak eksternal dan pihak eksternal. Simbol pihak eksternal ini tidak dapat berhubungan secara langsung dengan simbol pihak eksternal. Sebagai contoh, dalam sebuah organisasi, pihak supplier tidak dapat berhubungan secara langsung dengan customer. Kemudian, simbol kedua yang tidak dapat berhubungan secara langsung adalah pihak eksternal dengan
data storage. Dikarenakan pihak eksternal tidak harus atau tidak boleh mengakses penyimpanan atau data storage dari sebuah organisasi. Yang terakhir adalah data storage dengan data storage. Sebuah data storage tidak dapat berhubungan langsung dengan data storage, dikarenakan antara kedua data storage ini harus dihubungkan oleh sebuah proses, di mana setiap proses tersebut akan ada aliran data yang melengkapinya. Sekarang kita masuk kepada topik mengenai pembuatan data flow diagram. Sebelum kita masuk kepada langkah-langkahnya, terdapat 6 panduan yang dapat kita gunakan dalam membuat data flow diagram. Yang pertama adalah gambarkan diagram konteks agar cukup dalam satu halaman. Maksudnya di sini, agar ketika kita melihat data flow diagram tersebut, halaman tersebut sudah menunjukkan keseluruhan dari DFD, agar kita dapat lebih mudah memahami data flow diagram tersebut. Selanjutnya, gunakan nama sistem informasi sebagai nama proses dalam diagram konteks. Panduan yang ketiga adalah gunakan nama unik dalam setiap set simbol. Maksudnya di sini, agar pembuat data flow diagram dapat menggunakan satu nama saja untuk satu aliran data atau satu penyimpanan data, agar ketika kita mencari sebuah nama itu hanya merujuk pada satu aliran data saja atau satu penyimpanan saja, sehingga data flow diagram yang kita buat tidak membingungkan. Panduan yang keempat adalah jangan melewati batas. Maksudnya di sini adalah cakupan-cakupan yang kita masukkan ke dalam data flow diagram tersebut haruslah yang sesuai dengan tujuan dibuatnya data flow diagram tersebut, agar tidak terlalu banyak proses-proses dan aliran data yang dimasukkan, sehingga data flow diagram kita menjadi rumit atau tidak dapat dipahami. Panduan yang berikutnya adalah berikan nama yang unik dan nomor referensi untuk setiap proses. Dan panduan yang terakhir adalah dapatkan masukan dan umpan balik dari pengguna. Tujuan dari umpan balik ini untuk memastikan bahwa model data flow diagram tersebut telah akurat, mudah dipahami, dan memenuhi kebutuhan penggunanya. Setelah memahami 6 panduan utama dalam menggambarkan data flow diagram, sekarang kita masuk kepada langkah dalam membangun atau menggambarkan data flow diagram. Langkah pertama adalah membuat diagram konteks. Sebuah diagram konteks merupakan gambaran tingkat atas dari sistem informasi yang menunjukkan batas-batasan sistem dan ruang lingkup sistem. Untuk menggambarkan diagram konteks, dimulai dengan menempatkan simbol proses pada bagian tengah halaman, di mana simbol proses ini hanyalah simbol proses tunggal. Simbol mewakili keseluruhan sistem, yang kemudian akan diiringi dengan penempatan entitas eksternal pada sekeliling halaman atau mengitari proses tersebut. Selanjutnya, proses antara proses dengan entitas eksternal akan dihubungkan dengan aliran data. Untuk penyimpanan data atau data storage tidak diperlihatkan dalam diagram konteks, dikarenakan data storage tersebut akan tetap tersimpan atau tersembunyi hingga dibuat diagram yang lebih rinci lagi. Dapat kita lihat pada contoh yang ada di sini menggunakan proses penilaian sebagai contoh. Dengan dikelilingi oleh 3 entitas eksternal, yaitu student record system, kemudian ada student atau bisa kita misalkan dengan mahasiswa, dan ada instruktur dengan kita misalkan dengan dosen. Pertama, proses yang pertama atau aliran data yang pertama adalah dari entitas eksternal kepada proses. Mahasiswa mengumpulkan tugas, kemudian output dari tugas yang masuk ke dalam grading system tersebut berupa grade report kepada dosen. Selanjutnya, dosen akan menentukan pengukuran-pengukuran terhadap nilai tersebut yang akan menjadi input bagi proses grading system. Kemudian, output dari proses tersebut merupakan final grade atau nilai hasil dari tugas dari mahasiswa tersebut akan dimasukkan kepada student record system. Nah, nilai yang diinputkan kepada student record system tersebut akan dimasukkan ke dalam class roster atau daftar nilai kelas.
Kemudian nilai yang telah diinputkan ke dalam daftar kelas tadi akan masuk lagi kepada proses grading system dan akan mengeluarkan output berupa grade work atau nilai akhir yang akan diserahkan atau diperlihatkan kepada si mahasiswa tadi. Langkah kedua dalam menggambarkan sebuah data flow diagram adalah membuat diagram nol. Diagram nol dibuat dengan tujuan untuk memperbesar sistem dan menunjukkan proses internal utama, aliran data, dan penyimpanan data. Diagram nol juga mengulangi entitas dan arus data yang muncul pada diagram konteks. Ketika kita memperluas diagram konteks menjadi diagram nol, kita juga harus mempertahankan semua koneksi yang mengalir masuk atau mengalir keluar dari proses tersebut. Dapat kita ambil contoh pada tampilan berikut yang membandingkan antara konteks diagram dengan diagram nol. Terdapat aspek-aspek yang dipertahankan dalam konteks diagram, seperti proses utama yang merupakan grading system, kemudian terdapat 3 entitas eksternal berupa mahasiswa, student record system, dan dosen. Kemudian aliran data yang dipertahankan berupa submitted work, grade report, grading parameters, final grade, dan class roster. Selain itu, dalam menggambarkan diagram nol juga dilengkapi dengan penyimpanan dan proses-proses lainnya yang harus ditambahkan, seperti yang dapat kita lihat pada gambar. Dalam proses grading system ini, ditambahkan penyimpanan atau data storage berupa gradebook, dan ditambahkan beberapa aliran data dan juga proses lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan konteks diagram. Langkah terakhir dalam menggambarkan data flow diagram adalah gambarkan diagram tingkat bawah atau lower level diagram. Untuk membuat diagram tingkat bawah, kita harus menggunakan teknik leveling dan balancing. Sekarang kita masuk kepada teknik leveling, yang merupakan proses menggambar serangkaian diagram yang semakin rinci sampai semua bidang fungsional teridentifikasi. Contoh dari leveling merupakan serangkaian DFD yang semakin rinci untuk dijelaskan pada sebuah sistem informasi. Misalnya, sebuah sistem mungkin terdiri dari lusinan, bahkan ratusan proses terpisah. Menggunakan leveling, seorang analis memulai dengan pandangan secara keseluruhan, yang merupakan diagram konteks dengan proses tunggal. Selanjutnya, analis membuat diagram nol, yang menunjukkan lebih detail. Analis terus membuat data flow diagram tingkat yang lebih rendah sampai semua proses teridentifikasi hingga bagian fungsional paling dasar. Seperti ditunjukkan pada gambar, semua proses diberi nomor menggunakan notasi desimal yang terdiri dari nomor referensi induk atau proses yang berasal dari diagram konteks dan diagram nol, kemudian ditandai dengan koma, dilanjutkan dengan nomor urut dalam diagram baru. Masih dalam pembahasan mengenai langkah ketiga membuat data flow diagram, kita juga mengenal istilah balancing. Balancing di sini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antara sekumpulan DFD dengan memastikan bahwa input dan output arus data harus sejajar dengan benar. Langkah ketiga atau balancing ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa input dan output arus data dari induk DFD sejalan atau harus sama dengan input dan output arus data yang ada pada DFD anak. Dapat kita lihat contoh pada gambar tersebut bahwa untuk setiap input yang dimasukkan akan memberikan satu output keluaran, sehingga data flow diagram yang kita buat telah seimbang atau telah balance. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi data dictionary atau biasa juga disebut dengan kamus data atau tempat penyimpanan data. Data dictionary atau kamus data dan bisa disebut juga dengan tempat penyimpanan data adalah gudang pusat informasi tentang suatu data sebuah sistem. Seorang analis menggunakan kamus data untuk mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengatur fakta spesifik tentang sistem, termasuk isi arus data, penyimpanan data, entitas, dan proses. Kamus data juga mendefinisikan dan menjelaskan semua elemen data dan kombinasi
yang berarti dari elemen data. Elemen data juga disebut sebagai item data atau field. Adalah bagian terkecil dari data yang memiliki arti dalam suatu sistem informasi. Contoh dari elemen data sendiri seperti nilai suatu mahasiswa, gaji atau nomor jaminan sosial. Elemen data digabungkan menjadi record yang disebut juga dengan data struktur. Dalam elemen data juga terdapat rekaman. Rekaman adalah kombinasi yang berarti dari elemen data terkait termasuk dalam aliran data atau disimpan dalam penyimpanan data. Adapun hubungan yang signifikan di antara item-item dalam kamus data atau data dictionary, misalnya data penyimpanan dan arus data didasarkan pada struktur data, yang pada gilirannya terdiri dari data elemen. Arus data terhubung ke penyimpanan data, entitas, dan proses. Mendokumentasikan secara akurat hubungan ini penting agar kamus data konsisten dengan DFD atau data flow diagram. Kita dapat menggunakan perangkat lunak cache untuk membantu mendokumentasikan desain. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menggunakan alat cache untuk dokumentasi. Semakin kompleks sistemnya, maka semakin sulit untuk memelihara dokumentasi yang lengkap dan akurat. Untungnya, alat cache modern menyediakan tugas tersebut. Misalnya di Visible Alat Kasus Analis. Dokumentasi secara otomatis mengalir dari diagram pemodelan ke repositori pusat, bersama dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna. Bagian ini berisi beberapa contoh layar Visible Analis yang menampilkan repositori data dan isinya. Repository cache memastikan konsistensi data, yang sangat penting jika banyak data sistem membutuhkan data yang sama. Di perusahaan besar, misalnya bagian penjualan, akuntansi, dan sistem pengiriman, semua mungkin menggunakan elemen data yang disebut nomor pelanggan. Setelah elemen nomor pelanggan telah ditentukan dalam repositori, itu bisa diakses oleh proses lain, aliran data, dan penyimpanan data. Hasilnya adalah semua sistem di seluruh perusahaan dapat berbagi data yang terbaru dan konsisten. Baiklah, selanjutnya itu mendokumentasikan elemen data. Kita harus mendokumentasikan setiap elemen data dalam kamus data. Beberapa analis suka mencatat catatan mereka pada formulir online atau manual. Orang lain lebih suka memasukkan informasi langsung ke alat cache. Beberapa entry DFD atau diagram arus data dan kamus data dibuat menggunakan alat cache populer yang disebut Visible Analis. Meskipun alat cache lainnya mungkin menggunakan istilah lain atau menampilkan informasi secara berbeda, namun tujuannya tetap sama, yaitu untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang data dan proses yang membentuk sebuah sistem. Baiklah, pada gambar 5-23 menunjukkan bagaimana analis menggunakan formulir dokumentasi online untuk merekam informasi untuk elemen data nomor keamanan sosial. Perhatikan bahwa gambar tersebut mengidentifikasi 8 karakteristik khusus untuk elemen data ini. Pada gambar yang ditunjuk oleh angka 1 menunjukkan bahwa entry dokumentasi online atau manual sering menunjukkan sistem mana yang terlibat. Ini tidak perlu dengan alat cache karena semua informasi disimpan dalam satu file yang diberi nama untuk sistem. Yang kedua yaitu elemen data memiliki label standar yang memberikan konsistensi di seluruh kamus data. Yang ketiga, elemen dapat memiliki file nama alternatif atau nama alias. Yang keempat yaitu entry ini menunjukkan bahwa data elemen terdiri dari 9 numerik karakter. Yang kelima, tergantung pada elemen datanya. Ketat batas dapat ditempatkan pada nilai yang diterima. Yang keenam, data berasal dari pekerjaan karyawan aplikasi. Untuk yang ketujuh, dijelaskan bahwa entry ini menunjukkan bahwa hanya file departemen pengkajian yang memiliki kewenangan untuk memperbarui atau mengubah data tersebut. Dan yang terakhir, yang kedelapan,
entry tersebut menunjukkan individu atau departemen yang bertanggung jawab untuk memasuki dan mengubah data tersebut. Dengan menggunakan formulir dokumentasi online yang tertera pada gambar 5.23 tersebut, analis telah mencatat informasi untuk elemen data bersama Social Security. Nantinya, analis akan membuat entry kamus data menggunakan alat case. Baiklah, selanjutnya yaitu mendokumentasikan arus data. Selain mendokumentasikan setiap elemen data, kita harus mendokumentasikan semua aliran data di kamus data. Gambar 5.25 menunjukkan definisi untuk aliran data bernama komisi. Informasi pada formulir manual di atas dimasukkan ke dalam data alat case, namun di bagian bawah gambar 5-25 tersebut. Meskipun istilah dapat bervariasi, atribut umumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu nama atau label aliran data. Nama aliran data seperti yang muncul di DFD atau diagram arus data. Yang kedua yaitu deskripsi, menjelaskan aliran data dan tujuannya. Yang ketiga yaitu nama alternatif, yaitu yang selanjutnya alias untuk nama aliran data DFD, dan yang selanjutnya yaitu asal, yaitu awal DFD atau diagram arus data atau sumber. Untuk aliran data, asal bisa menjadi proses penyimpanan data atau entitas. Selanjutnya yaitu tujuan, titik akhir DFD atau diagram arus data untuk aliran data. Tujuan bisa menjadi proses penyimpanan data atau entitas. Selanjutnya yaitu merekam. Setiap aliran data mempresentasikan sekelompok elemen data terkait yang disebut record atau struktur data. Di sebagian besar kamus data, catatan didefinisikan secara terpisah dari data arus dan penyimpanan data. Saat rekaman ditentukan, lebih dari satu aliran data atau penyimpanan data dapat menggunakan rekaman yang sama jika perlu. Volume dan frekuensi menjelaskan jumlah kejadian yang diharapkan untuk data tersebut mengalir per unit waktu. Misalnya, jika sebuah perusahaan memiliki 300 karyawan, kartu waktu aliran data akan melibatkan 300 transaksi dan pencatatan setiap minggu, seperti yang dikirimkan oleh karyawan data jam kerja mereka. Gambar 5-25 yang di atas, seorang analis telah memasukkan 4 item informasi secara online, formulir dokumentasi. Pada layar yang di bawah menunjukkan 4 item yang sama yang dimasukkan ke dalam data analis terlihat dalam bentuk kamus. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan penyimpanan data. Pada gambar 5-26 menunjukkan definisi penyimpanan data bernama in stock. Pada keterangan gambar yang ditunjuk oleh angka 1 menunjukkan bahwa penyimpanan data ini memiliki file nama alternatif atau alias. Yang kedua, untuk konsistensi nama aliran data distandarisasi di seluruh kamus data. Dan untuk pada angka ketiga, keterangannya bahwa penting untuk dokumentasikan perkiraan ini karena mereka akan mempengaruhi keputusan desain pada fase SDLC berikutnya. Karakteristik khas sebuah penyimpanan data adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama nama atau label penyimpanan data. Nama penyimpanan data seperti itu muncul di DFD atau diagram arus data. Kedua yaitu deskripsi, menjelaskan penyimpanan data dan tujuannya. Selanjutnya yaitu nama alternatif, alias untuk nama penyimpanan data pada diagram arus data. Selanjutnya yaitu atribut. Pada diagram arus data, tanda nama yang masuk atau keluar dari penyimpanan data. Selanjutnya yaitu volume dan frekuensi, menjelaskan jumlah perkiraan catatan dalam menyimpan data dan seberapa sering mereka diperbarui. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan penyimpanan data. Pada gambar 5-26 menunjukkan definisi penyimpanan data bernama in stock. Pada
keterangan gambar yang ditunjuk oleh angka 1 menunjukkan bahwa penyimpanan data ini memiliki file nama alternatif atau alias. Yang kedua, untuk konsistensi nama aliran data distandarisasi di seluruh kamus data. Dan untuk pada angka ketiga, keterangannya bahwa penting untuk dokumentasikan perkiraan ini karena mereka akan mempengaruhi keputusan desain pada fase SDLC berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu mendokumentasikan proses. Kita harus mendokumentasikan setiap proses seperti yang ditunjukkan pada gambar 5-27. Dokumentasi ini termasuk deskripsi karakteristik proses dan untuk fungsional primitif. Sebuah proses deskripsi yang merupakan model yang mendokumentasikan pemrosesan langkah dan logika bisnis. Berikut ini tipikal karakteristik suatu proses. Yang pertama yaitu nama proses atau label. Itu nama proses itu seperti yang terlihat di diagram arus data. Selanjutnya yaitu deskripsi, yaitu pernyataan singkat suatu tujuan proses. Yang selanjutnya yaitu nomor proses, yaitu referensi nomor yang mengidentifikasi proses dan menunjukkan hubungan di antara berbagai tingkatan dalam suatu sistem. Selanjutnya itu proses deskripsi. Ini termasuk bagian masukan dan arus data keluaran. Untuk fungsional primitif, proses deskripsinya juga mendokumentasikan langkah-langkah pemrosesan dan logika bisnis. Pada gambar 5-27, layar analis terlihat yang menjelaskan sebuah proses bernama verify order. Pada angka 1 menunjukkan nomor proses yang mengidentifikasi proses tersebut. Semua subproses adalah bernomor 1.1, 1.2, 1.3 dan seterusnya. Pada angka 2 menunjukkan arus data. Arus data ini akan dijelaskan secara spesifik di tempat lain pada kamus data. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan entitas. Dengan mendokumentasikan semua entitas, kamus data dapat menggambarkan semua eksternal entitas yang berinteraksi dengan suatu sistem. Gambar 5-28 menunjukkan definisi untuk file entitas eksternal yang bernama gudang. Karakteristik khas dari suatu entitas termasuk dalam berikut ini. Yang pertama, nama kesatuan, yaitu nama entitas seperti muncul di DFD atau diagram arus data. Yang kedua, deskripsi, itu penjelasan tentang entitas dan tujuannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu nama alternatif, yaitu nama alias apapun untuk nama entitas. Selanjutnya yaitu arus data masukan, di mana standar nama diagram arus data untuk arus data masukan ke entitas. Yang selanjutnya yaitu arus data keluaran, di mana standar nama DFD atau diagram arus data untuk aliran data yang keluar entitas. Pada gambar 5-28 juga terdapat ditunjuk oleh angka 1 yang dijelaskan mengenai bahwa entitas eksternal juga dapat memiliki nama alternatif atau alias jika benar dokumentasikan. Pada angka 2 dijelaskan mengenai untuk konsistensi nama aliran data. Ini adalah standar di seluruh data kamus. Selanjutnya yaitu mendokumentasikan catatan atau record. Record adalah struktur data yang berisi sekumpulan data terkait yang disimpan dan diproses bersama. Aliran data dan penyimpanan data terdiri dari rekaman yang harus kita dokumentasikan di kamus data. Kita menentukan karakteristik rekaman atau record seperti yang ditunjukkan pada gambar 5-29. Karakteristik khas dari sebuah record
meliputi hal berikut ini. Yang pertama, record atau struktur data. Nama yaitu nama catatan seperti yang muncul dalam aliran data terkait dan entry penyimpanan data dalam kamus data. Selanjutnya yaitu definisi atau deskripsi yang berisi definisi brief dari catatan. Selanjutnya yaitu nama alternatif yang merupakan semua nama alias untuk nama catatan atau record tersebut. Selanjutnya yaitu atribut yang berarti daftar semua elemen data yang disertakan dalam catatan. Nama elemen data harus sama persis dengan yang kita masukkan dalam kamus data. Struktur data ini bernama credit status. Pada gambar 5-29, layer visible analysis yang mendokumentasikan sebuah record atau struktur data yang bernama credit status. Kamus data berfungsi sebagai gudang pusat dokumentasi suatu sistem informasi. Kamus data dibuat saat sistem dikembangkan dan diperbarui secara konstan saat sistem diimplementasikan, dioperasikan, dan dipelihara. Selain mendeskripsikan setiap elemen data, aliran data, penyimpanan data, catatan entitas, dan proses, kamus data mendokumentasikan hubungan di antara komponen-komponen tersebut. Kita bisa mendapatkan banyak laporan berharga. Laporan kamus data termasuk yang berikut ini: daftar update dari semua elemen data berdasarkan nama, sebuah laporan yang menjelaskan setiap elemen data dan menunjukkan penggunaan atau departemen itu bertanggung jawab untuk memasukkan, memperbarui, atau menghapus data. Laporan dari semua aliran data dan penyimpanan data yang menggunakan elemen data tertentu, dan laporan rinci yang menunjukkan semua karakteristik elemen data, catatan, arus data, proses, atau item lain yang dipilih yang disimpan dalam kamus data. Alat deskripsi proses. Alat yang biasanya digunakan untuk menggambarkan suatu proses meliputi bahasa Inggris yang terstruktur, tabel keputusan, dan decision trees. Penyataannya bisa berupa jika titik-titik, maka titik-titik, kalau tidak, maka titik-titik. Contoh, jika seorang karyawan memiliki 40 jam kerja atau lebih, maka proses jam kerja mereka dengan cara ini. Kalau kurang dari 40 jam, maka proses dengan cara ini. Alat deskripsi proses juga dapat digunakan dalam pengembangan program berorientasi objek. Kita melihat banyak hal seperti ini di mana program berorientasi objek membuat sesuatu yang kita sebut sebagai objek. Kita akan membicarakannya lebih lanjut di bab berikutnya. Objek-objek itu merangkum semua informasi yang kita butuhkan tentang suatu objek. Contohnya, objek pelanggan akan memiliki atribut-atribut pelanggan. Objek tersebut terdiri atas berbagai proses yang kita sebut sebagai metode yang disimpan sebagai objek tunggal tidak terpisah. Nantinya kita akan membuat instance objek itu beberapa kali dalam program untuk menyimpan informasi bagi banyak pelanggan. Berikut ini contohnya. Contoh flowchart pertama menunjukkan proses sesuai urutan atau sequence. Contoh selanjutnya yaitu flowchart selection structure. Dari flowchart tersebut bisa kita artikan menjadi apakah jam kerja melebihi 40 jam? Jika benar, maka hitung jam lembur. Jika salah, maka lakukan yang lain. Seringkali kita menggunakan flowchart seperti ini. Contoh ketiga yaitu flowchart dengan iteration structure. Flowchart ini bisa kita artikan menjadi apakah sudah sampai akhir file? Jika belum, maka cetak paycheck dan kembali ke pertanyaan apakah sudah sampai ke akhir file. Hal ini dilakukan terus-menerus hingga membentuk suatu loop atau iteration. Berakhir apabila jawaban pertanyaan yes, maka berhenti mencetak paycheck. Structure English, ikuti aturannya. Pertama, gunakan hanya 3 building block dari sequence, selection, dan iteration tadi. Gunakan indentation agar bisa dibaca. Sebagai contohnya, untuk setiap pesanan lakukan if customer status quote sama dengan yes dan product status sama dengan OK, maka pesanan tersebut diterima, lainnya tolak pesanan.
Yang ketiga, gunakan kosakata yang dibatasi, artinya gunakan standar atau bahasa yang biasanya digunakan dalam alat pemrograman. Decision tables memperlihatkan sebuah struktur logis dengan semua kemungkinan kombinasi antara kondisi dan tindakan. Contohnya, apabila saya menggunakan mesin ATM, akan muncul di layar sebuah instruksi untuk memasukkan PIN. Jika saya mengikuti instruksi tersebut dengan benar, maka saya akan lanjut ke langkah selanjutnya. Sebaliknya, jika salah dalam memasukkan PIN, maka saya harus mengulangi kembali. Jika saya salah memasukkan PIN berulang kali sampai batas 3 kali, maka kartu ATM tersebut akan ditahan oleh mesin ATM dengan alasan keamanan. Sangat penting bagi kita untuk mempertimbangkan setiap kemungkinan untuk memastikan bahwa kita tidak melewatkan sesuatu. Jadi, decision table tersebut harus menuliskan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi. Akibatnya, decision table tersebut akan tumbuh secara eksponensial karena dari setiap outcome maka akan muncul beberapa outcome lain yang timbul akibat outcome tersebut. Jumlah aturan akan berlipat ganda setiap penambahan kondisi. Contohnya, dalam pengerjaan suatu proyek, apabila ditambahkan satu orang saja, maka saluran komunikasi akan bertambah secara eksponensial. Apakah kemungkinan outcome bisa lebih dari 2? Bisa. Pelakuannya pun bisa lebih dari 2. Seringkali menjadi cara yang terbaik untuk menggambarkan kumpulan kondisi yang rumit. Alasannya, decision table akan memberi kita semacam gambaran dari semua kemungkinan outcome. Berikut ini contoh dari decision table. Jika kredit statusnya oke di sini, hasilnya yes atau true, dan product is in stock yes atau true, maka outcome-nya accept the order atau terima pesanan. Selanjutnya, jika benar kredit statusnya oke, namun product is in stock-nya tidak benar, maka kita akan menolak pesanan tersebut. Perlu diingat bahwa diterima atau ditolak, kita tetap menyimpan pesanan tersebut jika alasan ditolaknya karena belum ada stok produk. Bisa saja kita berencana melakukan pemesanan kembali produk tersebut. Pesanan tersebut mungkin bisa diproses lanjut ke langkah selanjutnya. Selanjutnya, jika kredit status tidak oke, produk in stock yes, maka pesanannya ditolak. Jika kredit status tidak oke dan produk in stock no, maka pesannya tetap ditolak. Bisa kita lihat dari contoh tersebut, terdapat 4 kemungkinan hasil dari 2 input atau kondisi yang kita berikan. Kita akan melihat bahwa outcomes tersebut akan tumbuh secara eksponensial apabila kita lanjutkan seterusnya. Perhatikan contoh selanjutnya, ada tambahan pada kondisi, akibatnya kemungkinan hasil atau outcome yang awalnya 4 bertambah menjadi 8 atau bertambah menjadi 2 kali lipat. Informasi tambahan mengenai decision tables. Perlakuan pertama yaitu jika tidak ada stok produk, maka kondisi yang lain tidak perlu dipertimbangkan. Pesanan langsung ditolak. Perlakuan kedua, jika kondisi lain terpenuhi, maka kredit waiver tidak perlu dipertimbangkan. Pesanan langsung diterima. Maksudnya, jika kreditnya oke dan stok produk ada, maka tidak perlu waiver dari manajer kredit untuk menerima pesanan. Sebaliknya, jika kredit statusnya tidak oke dan produknya ada, maka perlu waiver dari manajer kredit agar pesanan dapat diterima. Berikut ini contoh lain dari decision table, yaitu kebijakan promosi penjualan versi awal yang terdiri dari 3 input sebelum dilakukannya penyederhanaan. Pada versi final atau akhir bisa kita lihat berbagai kemungkinan hasil atau outcome. Seperti pada versi awalnya, pada versi ini terdapat 3 kondisi yang harus dipenuhi dan bagaimana perlakuannya jika kondisi-kondisi tersebut terpenuhi. Setelah disederhanakan, jika pelanggan bukan preferred customer, maka langsung diberikan $5 kupon bonus tanpa harus dicek besar pesanan dan jenis kartu yang digunakan. Jika pelanggan memenuhi ketiga kondisi tersebut, maka pelanggan tersebut akan mendapatkan 5% diskon dan tambahan 5% diskon lagi. Jika pelanggan adalah preferred customer dan melakukan pesanan lebih dari $1.000 atau lebih, namun tidak menggunakan kartu kredit kita, maka pelanggan tersebut hanya mendapat 5% diskon saja. Selanjutnya, jika pelanggan adalah preferred customer tetapi pesanannya tidak melebihi $1.000, maka akan mendapatkan bonus $25. Di sini tidak perlu dicek kartu kreditnya karena hasilnya akan tetap sama. Decision trees terlihat lebih sederhana sehingga lebih mudah dipahami, dan biasanya dalam bisnis orang lebih memilih ini dibandingkan decision tables. Dinamakan decision trees karena bentuknya yang seperti pohon, akar di sebelah kiri, ranting sebelah kanan. Pada contoh di bawah bisa kita lihat yes di atas dan no di bawah.
Di ranting terakhir terlihat jelas hasilnya. Decision table dan decision trees memberikan hasil yang sama, namun dengan bentuk atau tampilan yang berbeda. Ketika alat analisis terstruktur yang kita bahas sebelumnya digunakan untuk mengembangkan model logis untuk sistem informasi yang baru, alat tersebut juga dapat digunakan untuk mengembangkan model fisik dari suatu sistem informasi. Alat analisis tersebut mulai digunakan untuk mengembangkan kode, atau seperti yang kita lihat dalam deskripsi, kita mulai dengan memasukkan kode yang akan memproses proses tersebut. Proses tersebut berlangsung di balik komputer. Sebuah model fisik akan memperlihatkan bagaimana requirement suatu sistem diimplementasikan. Contoh model fisik bisa berupa prototype. Contoh lainnya adalah software. Ide sebuah software diambil dari logika pikiran yang diimplementasikan ke sebuah software yang bisa digunakan. Banyak analis sistem membuat model fisik dari sistem lama dan kemudian mengembangkan model logis sistem tersebut sebelum menangani model logis dari sistem baru. Alasan mereka melakukannya adalah supaya lebih memahami cara kerja sistem lama. Selain itu, mungkin data dictionary yang ada pada sistem lama bisa digunakan sebagai acuan tentang data-data atau proses apa saja yang bisa kita pakai dalam sistem yang baru. Melakukan langkah ekstra tersebut memungkinkan mereka memahami sistem lama dengan lebih baik. Syaratnya adalah harus ada sistem lama. Selain itu juga akan menambah waktu dan biaya. Pertanyaannya, seberapa mirip sistem baru yang akan dibuat? Jika dirasa cukup menguntungkan, maka bisa dibuatkan model fisiknya. Core Model Approach, yaitu dengan mengembangkan physical model dari sistem lama, lalu logical model dari sistem lama, setelah itu logical model dari sistem baru, dan terakhir physical model dari sistem baru. Satu-satunya kelemahan dari cara ini yaitu peningkatan waktu dan biaya, jadi harus dipertimbangkan antara besarnya keuntungan yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Chapter Summary. Selama pemodelan data dan proses, seorang analis sistem mengembangkan model grafis untuk menunjukkan bagaimana sistem mengubah data menjadi informasi yang berguna. Produk akhir dari data dan pemodelan proses adalah model logis yang akan mendukung operasi bisnis dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pemodelan data dan proses melibatkan 3 alat utama: diagram aliran data, kamus data, dan deskripsi proses. Diagram arus data atau DFD secara grafis menunjukkan pergerakan dan transformasi data dalam sistem informasi. DFD menggunakan 4 simbol, satu set DFD seperti piramida dengan diagram konteks di bagian atas. Kamus data adalah alat dokumentasi utama untuk analisis terstruktur. Setiap proses primitif fungsional didokumentasikan menggunakan bahasa Inggris terstruktur, tabel keputusan, dan pohon keputusan. Alat analisis terstruktur dapat digunakan untuk mengembangkan model logis selama satu tahap analisis sistem dan model fisik selama tahap